Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam pertemuan seni budaya yang mana pada hari ini kita akan masuk pada bab kedua, yaitu tentang menggambar ragam hias. Pada minggu kemarin kita sudah bahas tentang ragam hias, mulai dari bentuk, pola, dan sebagainya ya. Nah, untuk sesi kedua ini kita akan lebih fokus pada pola ragam hias. Seperti yang kalian ketahui, pola ragam hias itu banyak sekali bentuknya ya. Kita akan share ini tentang PowerPoint yang telah siapkan. Ya. Menggambar ragam hias sesi kedua, tanggal 30 Agustus 2021. Tujuan hari ini adalah menggambar gubahan flora, fauna, geometrik menjadi ragam hias. Nanti hari ini kita akan mencoba belajar menggambar gubahan flora, fauna, geometrik secara stilasi. Ya. Bagaimana bentuknya? Nah, kita akan sampai ke situ, tapi sebelumnya jangan lupa akan menjelaskan tahap demi tahap. Seperti yang kalian ketahui, ragam hias adalah bentuk ragam hias itu bentuk yang berulang-ulang, memiliki sebuah pola. Nah, pola ragam hias itu banyak sekali. Ada pola yang simetris, artinya bentuk ragam hias tersebut memiliki motif-motif yang seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri, jadi sama. Kalau kita tarik garis tengah di ragam hias tersebut, maka bentuk sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Sehingga kesan ragam hias itu berkesan formal, beraturan, dan statis. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya ragam hias simetris. Nah, kalau kita tarik garis tengah ya, misalnya setengah seperti ini, maka antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Antara atas dan bawah itu sama. Itu namanya simetris. Sehingga kesannya adalah seimbang. Dan bentuk ini kesannya adalah statis. Yang kedua adalah pola asimetris. Nah, ini kebalikan dari pola simetris. Terbentuk dari komposisi di bagian kiri tidak sama dengan yang di bagian sebelah kanan. Walaupun berbeda antara sebelah kanan dan sebelah kiri, tetapi tetap memunculkan keseimbangan. Nah, karena itu, maka komposisi asimetris ini berkesan tidak formal dan lebih dinamis. Nah, ini kebalikan dari simetris ya. Kalau simetris kanan kiri sama, kalau asimetris sebelah kanan dan sebelah kiri tidak sama, tapi tetap kesan seimbangnya tetap muncul. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kita tarik garis tengah, maka antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu motifnya beda. Ya, sama ya. Tapi kalau kita lihat secara utuh, kesannya seimbang. Sama seperti ini. Ini kalau kita tarik garis tengah, maka antara sebelah kanan dan sebelah kiri tidak sama. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka kesannya seimbang atau indah atau bagus. Nah, itu pola kedua. Sekarang pola yang ketiga. Jadi ketika kalian buat ragam hias, maka bentuknya kemungkinan akan berbentuk seperti pola yang telah akan dibuat biasanya. Bisa bentuk simetris, asimetris, atau bisa berbentuk menyudut. Nah, seperti ini. Maaf. Menyudut. Pola yang menyudut adalah bentuk segitiga yang umumnya memiliki bentuk ragam hias yang disesuaikan dengan bentuk yang sudah ada. Nah, jadi menghias bagian sudut. Nah, seperti ini. Kalau kita tarik garis lurus, maka bentuk segitiga, ya kan? Tapi menghias bagian sudut. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk pola ragam hias menyudut. Ini kalau kita lihat bentuknya ragam hias apa ini? Motif apa ini?
motif flora. Terus, nah sekarang ragam hias tepi. Ragam hias tepi adalah bentuk hiasan yang menghias pada bagian tepi sebuah bidang. Nah, bentuknya diulang-ulang. Nah, seperti ini, menghias di bagian tepi sebuah bidang. Bentuknya diulang-ulang. Bentuk utamanya adalah seperti ini, tapi diulang lagi, memanjang sepanjang bidang yang telah ditentukan, ya, dan menghiasi bagian tepi. Kemudian ada pola ragam hias yang beraturan. Ragam hias beraturan adalah ragam hias yang susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Jadi bentuknya satu, diulang lagi, sebelah kanan, sebelah kiri, atau atas ke bawah, hingga membentuk ukuran yang sama. Seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya satu. Ini seperti ini. Kemudian diulang lagi, diletakkan di sebelahnya. Diulang lagi di sebelahnya. Diulang lagi di sebelahnya. Ini kalau full penuh seperti ini, maka ini disebut pola ragam hias yang beraturan. Artinya teratur, ya. Nah, seperti ini juga bisa dikatakan pola ragam hias yang simetris, ya, karena antara sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Jadi antara pola ragam hias beraturan dan simetris itu sama. Yang kedua, pola ragam hias tidak beraturan. Pola ragam hias tidak beraturan adalah pola ragam hias yang merupakan gabungan dari berbagai macam motif yang berbeda. Walaupun berbeda, tapi tetap menunjukkan keseimbangan. Nah, seperti ini. Motif bunga, motif daun, motif bunga, yang mana ukurannya dibuat berbeda, tapi dikelompokkan dalam satu sebuah bidang. Dan peletakan ini tidak menganut pada komposisi beraturan, tidak beraturan, terserah, bebas. Nah, seperti ini juga sama. Ini adalah contoh pola ragam hias yang tidak beraturan, ya. Jadi peletakan motif-motifnya secara menyebar. Nah, ini kalau kita mengacu pada pola yang kedua, yaitu pola asimetris, ini hampir sama. Itu pola ragam hias yang tidak sama antara sebelah kanan dan sebelah kiri, sehingga kesannya adalah dinamis. Walaupun tidak sama sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi kesan semuanya muncul. Kalau kita lihat secara utuh, maka bentuk ini akan tetap menunjukkan sebuah keindahan. Nah, sekarang teknik menggambar ragam hias. Nanti ini tugas kalian, kita akan mencoba membuat bentuk satu bentuk ragam hias. Kemudian nanti kita akan kembangkan secara berulang-ulang sehingga membentuk sebuah gambar yang utuh. Yang pertama adalah perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Nah, polanya seperti apa? Apakah polanya menyudut atau polanya simetris atau asimetris atau polanya tepi, ya. Nanti pilih salah satu aja. Nanti kalian boleh pilih salah satu pola yang akan digunakan untuk menggambar ragam hias. Kemudian seperti biasa, siapkan alat dan media gambar, yaitu alatnya nanti bisa pensil. Pada hari ini kita sediakan alatnya pensil, kemudian tambah spidol, kemudian kertas gambar, bisa menggunakan kertas gambar ukuran A4 atau menggunakan kertas gambar sampul buffalo itu, ya, yang bisa digunakan sampul, boleh digunakan dengan warna yang macam-macam, silakan. Ada warna merah, biru, kuning, silakan, boleh. Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Pola gambarnya berapa ukurannya? Apakah ukurannya itu kita buat kotak-kotaknya itu 6 kali 4 atau berapa? Nanti kita pastikan.
Kemudian buat sketsa di salah satu kotak bidang yang telah dibuat sebelumnya. Kita membuat satu pola, kemudian pola tersebut diulang lagi ke dalam bentuk yang lain. Buat bentuk yang sama bisa dengan cara jiplak atau dengan cara gambar langsung. Jadi ketika kalian membuat satu pola, kemudian pola itu diulang, maka kalian bisa menggunakan teknik jiplak. Nah, seperti ini. Jadi ini buat satu pola dulu, kemudian diulang lagi di sebelahnya, di atasnya, atau di bawahnya. Ya. Nah, pengulangan ini boleh kalian dengan teknik jiplak. Artinya ini digambar dulu, kemudian dibelat, hasil belatnya digunting, ya, digunting, baru diletakkan sebelah kanan dan bawahnya sampingnya, ya, bentuknya misalkan sama karena dengan jiplak maka akan sama. Setelah itu diwarnai. Nah, pada hari ini nanti kita tidak sampai berwarna ya sampai warnaan hitam putih saja. Nanti pada minggu depannya lagi kita sampai pewarnaan ragam hias. Nah, sebelum kita membuat stilasi ragam hias, kita perhatikan dulu tahapan-tahapan membuat ragam hias flora. Ini bisa kalian lihat di buku paket kalian yang sudah diberikan pada minggu kemarin ya, pada waktu orang tua kalian membuat tugas, itu sudah dibawakan buku-buku paket pelajaran. Salah satunya adalah buku seni budaya. Kalian buka, silakan. Di situ untuk membuat ragam hias, yang pertama adalah kita buat pola dulu seperti ini, kemudian kita buat pola. Ya, ternyata kalau bentuk seperti ini adalah polanya adalah pola tepi ya. Nah, letakkan objeknya seperti ini ya. Kemudian diulang lagi bawahnya, diulang lagi di atasnya, bawahnya lagi, atasnya, bawah lagi. Oke. Setelah itu baru diwarna. Nah, seperti ini ya. Kemudian tahapan pola ragam hias fauna ya. Ini secara global, setelah digambar secara global burungnya itu, kemudian pada bagian-bagian bidang yang masih kosong ini diisi dengan isen-isen. Nah, isen atau garis-garis atau garis lengkung, garis lurus dan sebagainya yang menghiasi bidang ini disebut isen. Nah, bentuk isen itu nanti banyak sekali, bisa titik, bisa garis putus, bisa garis lengkung, ya, isen. Setelah itu baru diwarna. Nah, saran Bapak, untuk latihan ini pewarnanya kita menggunakan pensil warna saja ya, mudah. Kalau kita menggunakan krayon atau pastel itu ujung krayonnya itu kan besar. Padahal kita membuat ragam hias itu biasanya menggunakan bidang-bidang kecil. Nah, bidang kecil ini bisa kita warnai kalau menggunakan ujung yang kecil ya. Ujung kecil itu biasanya dimiliki oleh pensil. Nah, pensil yang berwarna-warni itu bisa kalian gunakan untuk mewarnakan. Ya. Nah, sekarang tugas kalian untuk membuat ragam hias. Tugas hari ini adalah membuat stilasi dari flora dan fauna. Nah, membuat stilasi flora dan fauna. Seperti background Bapak, ini adalah contoh tugas yang kalian buat. Nah, ini backgroundnya ya. Yang pertama adalah kalian pilih salah satu bentuk gambar yang akan dibuat stilasi. Boleh kalian menggayakan atau stilasi flora atau fauna saja, atau campuran flora dan fauna. Cari 3 gambar flora, fauna yang belum digayakan, yang belum diubah ya, bisa kalian cari di internet.
atau di majalah atau di kalender, itu silakan. Kemudian kalian gunting, nanti ditempelkan. Nah, gambar tersebut dijadikan sebagai referensi bentuk stilasi. Nah, kalian tugasnya adalah membuat 3 gambar stilasi yang berbeda. Gunakan kertas gambar A4 atau kertas sampul. Nah, gambar stilasi yang sudah selesai, maka ditebalkan menggunakan spidol warna hitam atau pulpen gel, yang biasanya pulpen gel itu yang ada ukuran 02, 03, 04. Nah, itu cari yang ukuran tinggi ya, 05 atau 07 yang warna hitam. Itu gunakan untuk menebali gambar garis-garis sampingnya. Kemudian bagi karya yang sudah selesai, bisa kalian kirim ke GC paling lambat hari Kamis tanggal 2 September. Seperti biasa, gambarnya sudah selesai, kalian foto, kemudian file fotonya kalian kirim ke GC. Nanti karya fisiknya baru kalian kumpulkan kalau sudah ada pengumuman dari sekolah. Nah, contohnya seperti apa? Nih. Jadi kalian mengambil contoh gambar ini dari internet, dari majalah. Ini contohnya adalah flora. Jadi buat satu bidang ini contohnya adalah flora, daun. Ini daun juga, ini bunga ya. Kemudian setelah ambil contoh gambar tadi, kemudian kalian buat stilasi penggayaan. Nah, buatlah bentuk daun, tapi yang sudah dirubah, tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Artinya, walaupun itu sudah dirubah, tapi kita masih bisa mengenali bahwa itu adalah daun. Nah, seperti ini. Dirubah menjadi bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga. Nah, ini contoh daun seperti ini. Ini buat seperti ini. Nah, kalian bisa membuat contoh stilasi yang lain. Misalnya daun, saya bentuknya tidak seperti ini, boleh. Nah, bentuknya seperti ini, silakan. Atau bebas. Atau tidak seperti ini, silakan. Kemudian, nah ini contohnya lagi. Bentuk fauna ya. Kebetulan ini satu gambar adalah fauna semua. Ada ikan, ada kumbang, ada lele. Nah, kalian boleh nanti gambar kuda, ada jangkrik, boleh kupu-kupu, silakan. Kalau mau ikan juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian dari bentuk ikan tersebut, kalian bentuk gambar stilasi dengan 3 macam variasi. Nah, seperti ini. 3 macam variasi ya, seperti ini. Oke. Nah, bisa kan? Ya. Atau kalian menggambar stilasi gabungan dari flora dan fauna. Nah, ini bukan daun, ikan, daun. Boleh, silakan. Apa? Nah, kayak bisa ya. Nah, jadi hasilnya nanti kembali menggunakan spidol. Itu anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat stilasi ragam hias ya, dari bentuk-bentuk alam yang ada di sekitar kalian. Nanti ke depannya bentuk-bentuk ini nanti akan kita gabungkan, kita ulang-ulang lagi jadi sebuah gambar yang utuh. Nanti hasilnya akan menarik. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Selamat bekerja. Semoga kalian dapat menghasilkan karya-karya stilasi yang bagus. Nah, anak, kita akan mencoba membuat ragam hias stilasi ya, stilasi ragam hias dari bentuk flora, fauna. Nah, sebelumnya kalian siapkan dulu gambarnya seperti ini, ya kan? Ini kalian dapat di komputer ya. Kalian ngetik aja di net, cari di net. Terserah mau bentuk dapat, terserah ya. Kemudian nah, dari gambar ini digunakan sebagai apa? Sebagai referensi kalian membuat stilasi ragam hias. Nah, itu ya. Nah, sebelumnya kalian membuat ini kolak dulu seperti ini. Oke, sudah.
Kemudian kalian pilih gambar itu yang menurut kalian suka. Misalnya ini sudah potong, ini ya. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, kita tempelkan di sini. Nanti sebagai referensi kalian membuat stilasi. Tempel aja. Oke. Terus ini, ya. Nanti kalian ketika membuat stilasi flora fauna, kalian boleh pilih flora saja atau fauna saja atau flora dan fauna. Nah, kita ambil campuran ya, flora dan fauna. Kita gunting ikannya. Oke, setelah kita gunting, kita tempelkan di sini. Jadi nanti kalian di rumah membuat stilasi logam hias bentuknya flora, fauna atau campuran flora dan fauna seperti yang Bapak buat ini. Ini flora, fauna dan flora. Kalian boleh flora boleh, fauna boleh. Oke ya. Nah, sekarang kita proses pembuatan stilasi. Nah, bagi kalian yang masih belajar, kalian boleh membuat sketsa dulu menggunakan pensil. Ya, dengan pensil. Kalian gambar cara gambar dulu. Kemudian kalau sudah, kamu tebalkan dengan spidol seperti ini. Nah, ini sudah. Jangan takut salah. Apapun hasilnya, itu biasanya jaga benar. Karena kalau sudah dipakai sudah seperti ini, berarti nggak bisa dihapus ya kan. Nah, bersihkan saja. Nah, bentuk stilasi apa? Penggayaan dari bentuk aslinya ikan seperti ini digayakan sehingga menjadi lebih indah. Oke. Nah, penggayaan ini tidak ada pakemnya, anak. Bebas kalian boleh, terserah. Misalnya ekornya buat seperti ini boleh. Terserah. Kemudian untuk siripnya ini dibuat seperti ini boleh. Ya. Untuk sisiknya dibuat dibagi seperti ini silakan ya. Nah, seperti ini silakan. Nah, boleh. Ini bulat-bulat silakan, bebas. Kemudian kasih hiasan. Oke. Nah, ini kasih ini. Oke. Ya.
kita buat globalnya dulu aja ya, nanti minggu depan kita akan buat secara detail. Nah, kita bentuk lagi yang mana? Oh, setelah mau seperti ini mungkin ini tangkainya. Oke, oh ini, nah, oh lagi, oh lagi, ini ya, tinggal garis saja. Nah, sudah selesai bentuk bentuk kerangkanya. Nah, sekarang kita isi dengan bentuk sensennya biar indah. Oke, ini misalnya begini boleh. Akhirnya kita kasih garis-garis seperti ini ya. Jadi anak-anak, nanti silakan kalian ambil contoh gambar sebagai referensi, kemudian kalian ubah gambar tersebut yang ini menjadi bentuk yang lain, stilasi yang lain ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kemudian nanti kalian bisa kumpulkan di GC yang sudah Bapak siapkan. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Ya. Sampai jumpa. Selamat berkarya.